Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi pengolahan citra. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hari ini kita akan membahas tentang operasi pengolahan citra. Ada beberapa operasi, kita akan bahas singkat aja di sini. Nanti bisa dipelajari sendiri. Yang pertama itu adalah perbaikan kualitas citra atau image enhancement. Yang kedua, pemugaran citra atau image restoration. Yang ketiga, pemanfaatan citra atau image compression. Yang keempat, segmentasi citra atau image segmentation. Yang kelima yaitu pengorakan citra atau image analysis. Yang keenam, konstruksi citra atau image reconstruction. Oke, kita bahas yang pertama. Dalam operasi pengolahan citra, yang pertama adalah perbaikan kualitas citra. Kenapa jadi kualitas citra harus diperbaiki? Karena ada beberapa citra yang hasilnya itu kurang bagus atau kurang maksimal. Mungkin bisa berupa ada noise atau gambar buram, gambar bergerak, atau kualitas gambar gelap atau terlalu terang dan sebagainya lah. Jadi tujuan untuk memperbaiki kualitas citra itu dengan cara memanipulasi parameter citra, yaitu ada beberapa, misalnya yang awalnya gambarnya atau citranya noise, maka akan diperbaiki citranya. Dengan operasi ini, ciri-ciri khusus yang terdapat di dalam citra lebih ditonjolkan. Nah, jadi misalnya kalau misalnya ada noise, maka ciri-ciri dalam citra yang awalnya tertutupi oleh noise akan diperbaiki atau lebih ditonjolkan. Selanjutnya, contoh perbaikan kualitas citra. Yang pertama, contoh operasi perbaikan citra. Yang pertama, perbaikan kontras gelap atau terang. Jadi ada beberapa citra, mohon maaf, nanti gambarnya bisa dilihat, mungkin bisa dilihat di contoh foto aja atau citra apapun lah yang awalnya misalnya terlihat gelap, lalu diperbaiki dengan menambahkan kontras atau mungkin cahaya agar citra yang awalnya terlihat gelap bisa menjadi terang atau bisa terlihat lah. Yang kedua, perbaikan tepian objek. Nah, ini biasanya ada gradasi di garis ujung citra. Nah, jadi diperbaiki dengan cara memperbaiki tepian objeknya atau edge enhancement. Yang ketiga, penajaman. Yang awalnya mungkin citranya terlihat buram atau terlihat tidak tajam, maka akan ada penajaman untuk perbaikan kualitas citranya atau sharpening. Yang keempat, pemberian warna semu. Jadi yang awalnya mungkin warnanya hanya hitam putih, agar untuk memperjelas apa yang ada di dalam citra itu, maka ditambahkan warna semu. Yang kelima yaitu penapisan draw atau noise filtering atau penapisan draw noise filtering. Jadi yang awalnya banyak noise di citra itu diperbaiki dengan memperkecil noise atau draw-nya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada beberapa contoh pergeseran terang dan gelap nih. Awalnya ini adalah citra asli, misalnya citra asli ini warnanya terlalu gelap misalnya, maka ini hasil dari citra yang sudah diperbaiki atau perbaikan kualitas citranya. Oke, kira-kira seperti itu.
Ini histogramnya, yang awalnya citranya histogramnya seperti ini, maka diturunkan agak sedikit kecil. Oke. Yang selanjutnya adalah pemugaran citra plus contohnya. Nah, di sini tujuan dari pemugaran citra adalah untuk menghilangkan atau meminimalisir cacat pada citra. Mungkin awalnya ada beberapa citra yang warnanya kurang tajam atau warnanya blur, maka dengan pemugaran citra kita dapat melihat citra tersebut dengan baik lah, dengan jelas. Nah, contoh operasi pemugaran citra itu yang pertama itu menghilangkan kesamaran atau the blurring, atau yang kedua menghilangkan draw atau noise. Nah, jadi ada dua contoh di sini. Yang pertama misalnya citra terlalu blur atau gambarnya terlalu tidak terlihat, terlalu buram, maka kita hilangkan samaran the blurringnya. Atau yang kedua banyak noise atau banyak semutnya di citranya. Nah, ini adalah contoh pemugaran citra. Nah, ini adalah gambar awalnya. Misalnya ini gambar awal citra bagus ya, ini contoh aja. Jadi ini contoh untuk pemugaran citra. Nah, ini adalah contoh citra dengan banyak noise. Yang ketiga adalah contoh noise yang sudah lumayan dihilangkan lah kira-kira, walaupun ada noise-nya sedikit. Jadi ini citra awalnya, citra dengan noise atau citra dengan noise-nya dihilangkan. Oke, selanjutnya di operasi pengolahan citra ada pemanfaatan citra. Nah, operasi ini dilakukan agar citra dapat dipresentasikan dalam bentuk yang lebih kompak, sehingga memerlukan memori yang lebih sedikit. Contoh metode JPEG. Oke. Jadi awalnya citra dalam bentuk yang lebih abstrak atau dengan bentuk angka-angka di dalamnya. Untuk membuat citra lebih kompak atau lebih simpel, maka citra diubah menjadi format JPEG atau JPEG. Nah, di sini ada segmentasi citra bertujuan untuk memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu. Jenis operasi ini berkaitan erat dengan pengenalan pola. Nah, di sini agak sedikit rumit. Oke, selanjutnya operasi pengolahan citra, yaitu segmentasi citra. Segmentasi citra ini bertujuan untuk memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu. Jenis operasi ini berkaitan erat dengan pengenalan pola. Nah, jadi segmentasi citra ini adalah mengenalkan si sistem ke dalam beberapa pola. Misalnya kita ingin kita langsung ke contoh aja. Nah, di sini ada beberapa gambar citra. Nah, kita bisa melihat di sini sudah beberapa gambar sudah disegmentasi. Yang pertama itu ada gambar atau ada pola ini, pola manusia. Jadi di sini citra untuk pola manusia itu udah dipisahkan dengan citra yang lainnya. Misalnya ada ini manusia udah dijadikan warna hijau dan polanya sudah dijadikan otomatis atau disegmentasikan. Nah, di sini ada citra mobil dan itu udah dikenalkan dengan warna biru. Ini untuk seperti ini. Nah, ini contoh citra yang lain untuk segmentasi citra. Oke,
mungkin bisa dipahami ya. Ini udah begitu jelas, ini udah beberapa contoh segmentasi citra. Ini citra manusia ya. Biasanya ini digunakan untuk mengenali objek atau pola yang ada pada citra untuk mempermudah kita lah. Oke, selanjutnya yaitu pengorakan citra yang bertujuan untuk menghitung besaran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya. Teknik pengorakan citra mengekstraksi dari ciri-ciri tertentu yang membantu dalam identifikasi objek. Contoh pengorakan citra yaitu yang pertama pendeteksian tepi objek atau area detection, ekstraksi batas, representasi daerah. Nah, contoh ini bisa dibayangkan dengan misalnya kita melihat objek atau citra dari atas langit untuk melihat suatu pulau. Kita akan bisa melihat batas dari wilayah pulau tersebut ya, seperti itulah kira-kira pengorakan citra. Jadi untuk mempertegas identifikasi objeknya. Oke, selanjutnya rekonstruksi citra bertujuan untuk membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi. Objek rekonstruksi citra banyak digunakan dalam bidang medis, misalnya foto ronsen dengan sinar X digunakan untuk membentuk ulang gambar organ tubuh. Bisa dibayangkan ya rekonstruksi citra, misalnya contohnya itu foto ronsen dari sinar X. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.